Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rosida dari kelompok 2 menjelaskan tentang na'at dan man'ut. Na'tun wa man'utun. Na'at artinya kata sifat, man'ut artinya kata yang disifati. Contoh dari na'at dan man'ut yaitu dari kata kitabun jamilun. Kitabun ini dua gabungan yang berbeda. Kitabun artinya kata yang disifati, yaitu man'ut. Kalau jamilun kata sifat, yaitu na'at. Kitabun jamilun, man'ut na'at. Na'at dan man'ut biasanya ada yang menyebutnya sifat mausuf, tapi bisa juga disebut dengan na'at dan man'ut. Itu dua-duanya harus saling sama sifat na'at dan man'utnya. Na'at dan man'ut harus saling sama. Dalam hal apa? Ada 4 hal antara na'at dan man'ut, yakni 1. Dari sisi jenis, mudzakkar na'at mudzakkar, man'ut mudzakkar atau muannas. Muannas dari man'ut, na'atnya juga harus muannas. Yang kedua, dari segi takrif, ma'rifatnya man'ut, na'atnya juga harus ma'rifat. Kata yang diawali al, yaitu ma'rifat atau nakirah, man'utnya nakirah, na'atnya juga nakirah. Tidak ada kata al. Yang ketiga, i'rab atau kedudukan. Rofa, man'utnya juga rofa, na'atnya harus rofa. Sama-sama ya, nasab juga man'utnya harus sama dengan na'at. Sama jer, man'utnya juga harus sama dengan na'at. Dan yang terakhir adalah dari segi jumlah na'at dan man'ut, yaitu mufrad man'ut, na'at juga man'ut. Musanna, man'ut musanna, mufrad juga musanna. Jama' man'ut, na'atnya juga man'ut. Contoh dari mudzakkar yaitu kitabun jamilun, madrasatun jamilatun. Kitabun jamilun, kitabun yaitu man'ut, jamilun itu na'at. Sama pakai, maaf ya, ini ada kekeliruan, belum dikasih dhammah ten, sama-sama dhammah ten. Dan madrasatun jamilatun, madrasatun itu man'ut, jamilatun na'at, sama-sama pakai tak marbutah semua. Ini dari contoh muannas. Yang ini tadi kitabun jamilatun dari contoh mudzakkar. Contoh mudzakkar, kitabun jamilun
Al-kitabul jamilun, kitaban jamilan, sama pakai fathah ten semua ban, dan ini jamilan. Al-kitaba jamila, sama pakai fathah. Yang ini kitabin jamilin, pakai kasroh ten. Al-kitabil jamili, sama pakai kasroh ten. Contoh dari mu'annas adalah madrasatun jamilatun, madrasatun jamilatun, madrasatan jamilatan, al-madrasatal jamilatan, madrasatin jamilatin, al-madrasati jamilat, sama pakai kasroh dan semuanya. Ini contoh dari mu'annas. Saya akan melanjutkan pelajaran mata kuliah BMK dengan dasar kitab Fan Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Dr. Muhammad Said, dan saya akan mengambil satu paragraf, yang paragraf kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Walidha fanahnu nakhusu hadhil marhalati bidzikri duna baqiyatil marahilis saniyatil ukhra, walakinnana nu'akkidu ala anna hadhil khasa'isi ghayra mustani'atu 'inda ba'dil atfali, bal innaha tadullu ala anna hadha tifli siwa wa tabi'i, wa in ata dhalika 'alal murabbi biba'di dharari famathala tiflu hatta tis'ah sanawatin la yamizu baina swabi wal khoto'i, falidhalika qad tajiduhu yad'u yadahu fil ma'i as-sakhini aw yad'u yadahu 'alan nari liyastakshifa hadzal majhuli bin nisbati lahu, fala budda an a'amila tifli ala annahu tiflu ghairu mudrik, wa annama yaf'aluhu tabi'iyyun fi hadhihi sinni, fa'alaina faqat an narshuda wa nahdaba hadhihi sifati wa nuhawala hunat ta'rifu ala hadhihi sifati wa tilkal khasaisil mumayyizatil atfali. Yang maksudnya adalah anak kecil yang umurnya kurang dari 6 tahun itu belum bisa membedakan perilaku baik dan mana perilaku buruk. Maka kita sebagai pendidik mengajarkan perbedaan mana perilaku baik dan mana perilaku yang buruk, dengan cara melakukannya dengan kebiasaan sehari-hari, dan mengajarkan kepada anak kecil untuk menghilangkan sifat kebodohan, dan maka anak akan terbiasa dengan perilaku tersebut jika dilakukannya dengan sehari-hari. Untuk kata walidah itu termasuk kalimat isim isyarah, karena kata walidah itu termasuk kata penunjuk. Dan kata fanahnu itu termasuk kalimat isim dhamir, yaitu kata ganti, baik untuk menggantikan orang yang berbicara, yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Dan untuk kata nakhusu itu termasuk kalimat fi'il mudhari', yaitu menunjukkan kapan terjadinya sesuatu peristiwa pada waktu yang sedang dijalani sekarang atau yang akan datang. Dan untuk kata hadhihi itu termasuk kalimat isim isyarah, karena kata tersebut
menunjukkan kata penunjuk. Dan untuk kata as-saniyati itu termasuk kalimat isim mufrad, yaitu kata benda yang berarti satu. Kenapa disebut isim? Karena di depan kata ada alnya. Dan untuk kata al-ukhra itu termasuk isim ma'rifat, yaitu isim ma'rifat karena menunjukkan pada benda tertentu atau bersifat khusus. Untuk kata ala itu termasuk kalimat huruf karena termasuk kata hubung. Anna hadihi, dan hadihi itu termasuk isim isyarah karena kata tersebut menunjukkan kata penunjuk. Al-khosoisi termasuk isim ma'rifat karena menunjukkan pada benda tertentu atau bersifat khusus. Untuk kata inda itu termasuk kalimat jar.